Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you today? I'm fine. Yeah. I'm great. Thank you. Okay. Before our meeting today, please saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. I will check the attendance first. Okay. Aisyah? Yes. Okay. Naila? Yes. Okay. Preliminary. I will ask you some question, guys. Do you like story? Yeah. Great. Apa story? Apa cerita yang paling kamu sukai? Cinderella, Snow White? Okay. Do you ever hear about Malin Kundang, guys? Saya yakin semua kelas ini pasti sudah mengetahui ya apa itu cerita Malin Kundang ya. Okay, before we start, today we will learn about Malin Kundang, guys. But sebelum kita masuk ke Malin Kundang, nah aku bakal membahas tentang apa ya. Apa sih kira-kira Malin Kundang itu? It's a narrative text. Okay, thank you Bella. Yeah, Malin Kundang is a narrative text. Like I explained before, like Snow White, Cinderella, and etc. That is a narrative text. Nah, what is narrative text, guys? Narrative text is tell a story, series of event. Tujuannya usually to entertain readers, and sometimes to teach a moral lesson. Jadinya narrative text ini itu bertujuan untuk memberikan moral value kepada pembacanya, gitu ya guys ya. It's a narrative text. Kayak apa? Termasuk apa aja nih, Miss? For example, kayak Cinderella, ya. Snow White, it kayak in simple word, narrative text is can be story, legend, myth, fable, or short story. That's called narrative text. Okay. We next to generic structure. What the purpose? Like I said before, that to entertain the readers, to tell a story, and to give a moral lesson. Pada intinya, it's simple word. In simple word, narrative text itu merupakan teks yang membuat pembacanya itu menjadi paham, mempunyai moral value, sehingga apa? Sehingga para readersnya ini itu merasa, oh iya, ini nilai value-nya gitu. Jadi ada nilai yang bisa diambil dari cerita-cerita tersebut. It's a narrative text in simple words. Okay, let's talk about the generic structure-nya. Apa aja sih struktur dari narrative text ini gitu ya. Yang pertama itu ada orientation, guys. Nah, orientation is introduction of the story, kayak gitu. Jadi pendahuluan lah kata-katanya ya. Itu tuh kayak siapa aja karakter yang ada di dalam situ, di mana story itu terjadi, di mana cerita itu terjadi, kejadian peristiwa itu terjadi, kayak gitu ya. Kayak yang pertama banget guys itu kayak once upon a time, kayak gitu ya. Itu termasuk apa tadi? Just orientation in a narrative text. Yang kedua merupakan complication. Nah, complication ini dari namanya ada udah complicated ya guys ya. Complication merupakan problem in the story of narrative text. Jadi itu konfliknya, problemnya yang ada di narrative text, seperti itu. Kayak example-nya kita kan tadi bahas Malin Kundang kan ya teman-teman. Nah, itu kayak Malin become
rich and refused to recognize his mother. Ya, seperti yang kita tahu kayak gitu. Kira-kira teman-teman kalau seumpamanya udah rich, kamu jadi crazy rich in kota besar kayak gitu, apakah kamu akan melupakan our parents, your parents gitu guys? No, ya pastinya jangan sampai ya guys, jangan sampai kita kayak malin kundang yang akhirnya apa, dia terkena batunya seperti itu. Okay, next. The structure of narrative text is the first orientation, complication, third one is resolution. Ya, resolution is the solution. Jadi ya tadi setelah ada pendahuluan, ada complicated yang mana itu isinya conflict and problem of the story. Terus kita move to apa tadi? Resolution, kayak Malin was turned to the stone kayak gitu. Jadi Malin akhirnya setelah durhaka sama orang tuanya, setelah durhaka sama ibunya, dia become stone gitu. Jadi dia jadi batu. Oke, apakah itu terakhir, Miss? Enggak, masih ada satu struktur lagi yang namanya apa? Reorientation. Yang mana ini itu closingnya tadi kan ada awalnya seperti orientation yang mana itu tuh jadi awal story-nya. Terus lalu ada konflik, setelah konflik kita ada solusi, dan yang terakhir ini reorientation merupakan penutup from narrative story gitu ya, from narrative text kayak gitu. The closing part usually it contains the moral value of the issue kayak gitu ya guys ya. Oke, setelah aku jelasin, ada nggak sih sekiranya teman-teman yang mau tanya atau dari penjelasan aku ini kira-kira ada yang kurang jelas ya? Oke, udah jelas semua ya, udah paham, berarti sudah pintar-pintar teman-teman ya. Kita next ke language feature-nya. Kita sekarang akan membahas tentang language feature of narrative text. Jadi language-nya itu kita memakai apa? Di narrative text kita memakai simple past tense. Jadi kayak dia itu udah pas gitu, dia itu udah terjadi. Jadi narrative text ini bentuknya simple past tense karena itu kayak menceritakan kisah pada zaman dahulu kayak gitu-gitu, kayak yang ada di Kancil itu loh guys, tahu nggak? Nah itu tuh masuknya apa? Itu narrative text. Kayak Kancil itu kan masuknya fable, myth or short story, itu termasuk narrative text gitu ya. Now, because the story happened in the past, narrative text usually use a simple past tense kayak help, when, promise kayak gitu ya. Nah, lalu ada apa? Ada term connective kayak yang tadi aku bilang, suddenly, finally, once upon time kayak gitu ya. Itu termasuk bagian ataupun bahasa yang ada di dalam narrative text. Kalau seumpamanya teman-teman menjumpai sesuatu kan, teman-teman menjumpai teks, teman-teman nggak tahu itu teks apa. Nah, ciri dari naratif teks itu kalau ada once upon time itu berarti termasuk naratif teks, dan memakai apa? Memakai simple past tense karena apa? Sudah lewat teman-teman, gitu ya. Oke. Sekarang kan setelah aku jelaskan tadi mengenai naratif teks, ya Allah ini masuknya nyamuknya mau masuk frame. Kita udah tahu kan, we already know the definition, the purpose, the generic structure, so the language feature of narrative text. Sekarang aku punya cerita guys, teman-teman. Sekarang aku punya cerita. Ya, ini yang aku bahas di awal tadi. Kita hari ini akan membahas some story entitled Malin Kundang gitu ya. A famous legend from West Sumatra. Oke. Aku bakal bagiin dulu ke teman-teman untuk kertas-kertasnya sebentar ya. Ya, ini aku
udah menyediakan cerita tentang Malin Kundang. Nanti teman-teman bisa menentukan. Aku bakal kasih waktu mungkin sekitar 10 menit. Aku bakal kasih naratif teks ini. Aku bakal kasih cerita Malin Kundang ini. Nanti teman-teman bisa menentukan the generic structure-nya. Oke, are you ready guys? Ready? Oke. Play memory. Oke teman-teman, setelah ya Allah maaf ya, sebentar ini, aduh. Nah, setelah teman-teman membaca naratif teks ini yang berjudul Malin Kundang ini, kira kita pasti udah mengetahui ya apa yang ada di dalam naratif teks ini. Oke, sekarang I will give you question. We will answer together. Okay. Where did Malin Kundang live? You Bella? Oh, it's in West Sumatra. Okay. Next question. Why did Malin Kundang leave his village? Itu sudah jelas ya. Okay, great, good job. Okay, I think you all has enough understand about what the narrative text, what apa yang ada di dalam cerita Malin Kundang ini. Kayaknya teman-teman already know. Dan sekarang kita akan aku akan kasih closing sih teman-teman, kayak apa sih moral value yang teman-teman kabarkan di dalam Malin Kundang ini. Ada yang bisa jawab? Oke, you? That's great. Ya, betul. The most important translation is that we should respect and love our parents ya guys. Jangan sampai di saat kita sudah sukses, become rich, kita di kota besar meninggalkan menjadi anak rantau tentunya ya. Bagi teman-teman yang anak rantau ataupun menempuh pendidikan yang jauh dari kampung halamannya, jangan sampai kita melupakan kedua orang tua kita ya. Bagaimanapun keadaannya, itu tetap menjadi orang tua kita teman-teman. Oke. But kita sepertinya sudah di penghujung menit ya teman-teman. But before we end the lesson today, I will review our material. Yeah. What the generic structure of narrative text? Okay. Yeah. The lame switcher? Maybe. Oh yes. Enggak. Yeah. Okay, great. I think already know about what is narrative text. Apa yang terkandung di dalam Malin Kundang ini, cerita-cerita Malin Kundang ini. Give applause to our class today. Okay, I think enough for today. Thank you guys for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.